Malaysia diguncang oleh berita menggemparkan tentang pelecehan anak-anak dan skandal seks. Lebih dari 600 anak telah diselamatkan dan lebih dari 117 orang ditangkap, setelah polisi menyerbu rumah-rumah panti asuhan di seluruh negeri. Rumah-rumah ini terungkap memiliki hubungan dengan Global Ikhwan Services and Business Holding, atau GSB, sebuah konglomerat di Malaysia. Tak hanya itu, GISB juga dikaitkan dengan sekte agama yang sudah dilarang oleh pemerintah Malaysia sejak tahun 1994. Jadi apa yang terjadi di rumah panti asuhan itu? Pada tahun 2022, kelompok ini mengklaim memiliki lebih dari 5.000 karyawan yang bekerja di restoran, toko roti, pabrik dan supermarket, serta bisnis lainnya di 20 negara termasuk Australia, Inggris, Perancis, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, di mana mereka juga mengelola resort, menurut situs web mereka. GISB Holding adalah konglomerat bernilai hampir 75 juta dolar Amerika secara global. Mantan anggotanya mengungkapkan bahwa mereka bekerja dari subuh sampai malam di pabrik Ikhwan yang memproduksi saus sambal, mie dan bumbu lainnya, 365 hari setahun. Seperti kebanyakan karyawan GISB, mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah dibayar untuk pekerjaan mereka, tetapi hanya diberikan makanan dan tempat tinggal. Terkadang rekan kerja mereka adalah anak-anak di bawah umur. Praktik meresahkan perusahaan tersebut diduga meluas ke pabrik makanan, di mana para pekerjanya menyemprotkan air suci pada produk yang dijual ke publik, menurut beberapa mantan anggotanya. Air suci, atau air berkat, adalah ramuan yang dibuat dengan mencampurkan air ludah, bulu badan, dan air mandi para pemimpin. Anggota kelompok tersebut percaya bahwa setiap bagian tubuh pemimpinnya mengandung berkat atau sifat spiritual magis. GISB juga menjalankan bisnis yang beroperasi dengan nama lain, termasuk sekolah swasta dan rumah-rumah panti asuhan. Menindaklanjuti laporan, polisi Malaysia menyerbu 20 rumah, dalam operasi pada awal September 2024, di dua negara bagian, Selangor dan Negeri Sembilan. Mereka menyelamatkan lebih dari 600 anak-anak dan menahan 117 orang, termasuk pengasuh dan guru agama. Dengan tuduhan beberapa di antaranya melakukan kejahatan termasuk perdagangan anak, pelecehan seksual, dan kejahatan terorganisir. Investigasi awal mengungkap, sebuah organisasi mirip aliran sesat yang memaksa para pengikutnya untuk bekerja dan memiliki banyak anak. Beberapa di antaranya, diduga dikandung melalui pemerkosaan, untuk menghuni panti asuhan dan mengumpulkan sumbangan untuk mendanai gaya hidup mewah para pemimpinnya. Your mother is nothing, only leader, only Nassim dream. To go out from the group, if you dead, you go to hell. Tuduhan lainnya termasuk, mengeksploitasi sentimen agama untuk meminta sumbangan, menghukum anak-anak dengan sendok logam yang dipanaskan, dan melecehkan anak-anak dengan dalih perawatan medis. Anak-anak sering dianiaya oleh pengasuhnya, kemudian mereka dipaksa menyodomi anak-anak lain. Laki-laki dan perempuan, bahkan pasangan yang sudah menikah, tinggal di asrama yang dipisahkan berdasarkan gender dan tidak diperbolehkan bertemu tanpa persetujuan pemimpin. Pasangan yang sudah menikah harus mengajukan permohonan untuk melakukan apa yang pada dasarnya merupakan kunjungan suami istri, yaitu janji temu yang dijadwalkan di mana pasangan diharapkan untuk berhubungan seks. Bahkan Viagra disediakan, dan dalam beberapa kasus, pemimpin kelompok meminta untuk mengetahui detail kejadiannya keesokan paginya. Sebagai tanggapan, GISB mengeluarkan pernyataan menyangkal adanya eksploitasi terhadap anak-anak di rumah-rumah yang dikelola oleh perusahaan. Dikatakan bahwa klaim tersebut dimaksudkan untuk memicu persepsi negatif terhadap perusahaan. Ini terjadi sebelum dirutnya, Nasiruddin Muhammad Ali, merilis video pernyataannya mengakui, adanya beberapa kasus pelecehan seksual di panti asuhan. Memang lewat tu ada satu dua, tapi kenapa dirangkumkan semua? Nasiruddin akhirnya ditangkap dalam penyerbuan yang dilakukan di Bukit Bintang di Kuala Lumpur. Pada akhir September 2024,
Ops Global melakukan penyerbuan serupa ke negara bagian lain seperti Penang, Melaka dan Kelantan, dan menyita antara lain, binatang-binatang peliharaan seperti kuda, kelinci, dan burung merak. Setelah penggerebekan itu, ternyata orang tua dari anak-anak yang diselamatkan tidak ada yang menjemput putra-putri mereka. Hal ini menurut polisi, mungkin saja terjadi karena mereka mencoba menyembunyikan taktik mereka, yaitu menurunkan anak-anak tersebut sebagai yatim piatu untuk meminta sumbangan. Beberapa orang tua yang ditangkap bahkan menyangkal bahwa anak-anak tersebut adalah anak mereka. Penggerebekan di Kelantan juga mengungkap buku-buku yang berisi doktrin GISB dalam kondisi terkubur atau dibakar di lokasi itu. Dari teks tersebut diketahui bahwa anggota GISB sedang melakukan ritual yang pernah disebarkan oleh gerakan Al-Arkam, yang sekarang sudah dilarang. GISB sudah lama telah dipandang sebagai anggota gerakan Al-Arkam yang sekarang sudah tidak ada lagi. Al-Arkam adalah kelompok Islam yang berdoktrin membangun komunitas Islam mandiri dengan Malaysia sebagai pusat dunia Muslim. Didirikan pada tahun 1968 oleh Asy'ari Muhammad, mantan guru agama pemerintah. Al-Arkam adalah sekte Islam yang dilarang di Malaysia. Seorang pengkhotbah yang karismatik, Asy'ari juga dikenal oleh para pengikutnya sebagai Abuya, atau ayah. Al-Arkam dilarang pada tahun 1994, karena tuduhan bahwa mereka mempromosikan bentuk Islam yang menyimpang. Al-Arkam kemudian mengubah namanya menjadi Rufaka Corporation, namun hal ini juga dilarang oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2006. Kemudian muncul kembali dalam bentuk GISB Holding sebelum kematian Asy'ari pada tahun 2010. GISB didirikan oleh salah satu istri Asy'ari dan loyalisnya, dan terus mendukung kemandirian dan kemandirian ekonomi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berjanji untuk tidak mundur dalam menyelidiki GISB Holding. Anwar berkata, tidak masalah jika mereka adalah pengkhotbah dan mulut mereka berbusa ketika berbicara tentang Islam. Kami akan tetap mengambil tindakan jika mereka melakukan kejahatan. Setelah operasi Ops Global, polisi Malaysia mendapat banyak kritik karena dianggap lamban bertindak. Satu hal perlu dicatat, yaitu bahwa ketegasan pemerintah Malaysia dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, walau pelakunya adalah organisasi berorientasi agama. Bagaimana dengan Indonesia? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda, silahkan share komen Anda pada kolom di bawah ini. Kita sudah sampai penghujung video. Jika Anda menyukai video seperti ini, dukung kami dengan klik tombol like, share dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.